Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu untuk kita mengerti tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pembahasan ke-27. Berarti hanya tinggal 6 minggu kita selesaikan seluruh pembahasan tentang kerajaan Allah ini. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang penting, kerajaan Allah dan akhir zaman. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Dan saya mau tetap saudara ingat bahwa kerajaan Allah yang di dalam diri kita akan selalu terpancar dan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, hari-hari ini adalah kerajaan Allah. Lumayan aminnya bingung. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, hari-hari ini kita ada pada zaman akhir. Amin. Saya melihat minimal kerajaan Allah terbagi dalam 3 kelompok yang sederhana. Yang pertama, kerajaan Allah dalam kebahagiaannya. Kerajaan Allah dalam apa? Kebahagiaannya, yaitu di Taman Eden. Allah menciptakan Taman Eden untuk kebahagiaan manusia. Lalu kemudian masuk pada fase kedua, kerajaan Allah dan kerusakannya. Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan memilih sebuah bangsa, bangsanya rusak, menolak para hakim, menolak para nabi. Mereka minta raja, lalu raja disediakan buat mereka. Mereka kembali memberontak, sampai akhirnya there is no other way. Jadi yang fase pertama bernama kerajaan Allah dalam apa? Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaannya. Manusia tinggal di Taman Eden. Lalu yang kedua, kerajaan Allah dan apa? Kerusakannya. Sama-sama bilang sama saya, kerusakannya. Manusia memberontak. Lalu kemudian pada zaman Yohanes, kata Alkitab, kerajaan Allah mulai diberitakan kembali. Berarti kerajaan Allah dan pemulihannya. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah dan pemulihannya. Kenapa kerajaan Allah dan pemulihannya? Karena dipersiapkan kembali untuk ada pada apa? Surga, rumah Bapa yang kekal. Setuju? Nah, hari-hari ini betul kita belum masuk surga, tapi kalau kerajaan Allah sudah dalam diri kita, kita menikmati surga sementara di dunia yang keras ini. Setuju? Karena itu saya menyebut zaman ini sebagai zaman terakhir. Bahkan kalau saya boleh memakai bahasa saya menyebutnya sebagai bagian terakhir dari akhir zaman. Apa saudara? Bagian terakhir dari akhir zaman. Bilang sama sebelah saudara, kayaknya udah deket nih. Apa yang udah deket? Kerajaan Allah dipulihkan dan kita kembali menerima kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya penting sekali kita menyadari bukan sekedar apa yang ada di sekitar kita, tapi apa yang ada di dalam kita. Nah, ini yang kita mau belajar. Bukan Alkitab kita sama-sama. Lukas 17 ayat 20 sampai 30 di bawah judul perikop kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda apa? Lahiriah. Apa maknanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah? Orang Yahudi tetap percaya kerajaan Allah datang dan menghancurkan Romawi. Kerajaan Allah datang dan menghancurkan semua musuh-musuh Israel. Itulah konsep Yahudi. Saudara ingat nggak waktu
Yesus mau naik ke sorga, murid-murid Yesus bertanya, "Guru, kapan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena kerajaan Allah buat mereka terbukti dengan tanda-tanda lahiriah. Semua musuh-musuh Israel akan dihancurkan. Tapi Kristus sedang berbicara bahwa kerajaan Allah isn't politik. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah bukan politik. Makanya Yesus bilang, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. Maka Yesus bilang, kerajaan Allah datang padamu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Artinya kerajaan Allah datang padamu jika engkau hidup dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam iman. Insting bisa salah. Pengalaman tidak selamanya persis seperti yang kita alami pada waktu itu. Perasaan bisa salah, logika bisa meleset, tapi iman akan menuntun kita pada kemuliaan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus hidup dalam iman. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, saya harus hidup dalam iman. Karena kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Saya harap saudara ngerti sampai di sini. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah is inside of you. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, kerajaan Allah di dalam diri saya. Amin. Jadi jangan cari pendetanya, jangan cari gerejanya, karena dimanapun saudara akan menemukan hal-hal yang melemahkan. Tapi kuncinya bukan pada situasinya, keadaannya, gerejanya, pendetanya, tapi situasinya ada di dalam diri saudara. Kalau kerajaan Allah di dalam diri saudara, mau saudara disakiti, mau saudara dikecewakan, mau saudara dikhianati, kerajaan Allah dalam diri saudara menuntun saudara pada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Jadi artinya orang sekarang gampang terbujuk. Saya cuma bilang, ada 3 konsep beragama, apapun nama agamanya, mau Kristen, mau Islam, mau ateis. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak peduli sorga. Ada nggak orang Kristen yang tidak peduli sorga? Dia bilang, udahlah itu mah nanti, dah belum tentu ada. Bahkan sekarang mereka lagi gerak-gerak kenceng menyebut diri nama Kristen progresif. Siapa aja bisa masuk surga, surga dan neraka itu hanya konsep para pendeta, nggak jelas. Jadi kelompok pertama orang yang tidak, sama-sama bilang sama saya, tidak peduli surga. Dia nggak percaya ada surga dan neraka. Yang kedua, orang-orang yang berusaha masuk ke surga, tapi dia tahu agak susah. Sementara dia berjuang, kita tanya, lu kayaknya masuk nggak? Nah, mudah-mudahan sih, insya Allah lah gue masuk surga. Jadi orang-orang yang berjuang tapi nggak punya apa? Keyakinan. Dan ini mungkin 90% dari orang-orang yang beragama, termasuk Kristen. Tapi yang ketiga saya bilang, inilah kunci yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan sorga ke dalam diri kita. Lalu saya jelaskan, ini komunitas lintas agama, 90% Muslim. Lalu saya jelaskan, dalam iman Kristen kita mengenal doa Bapa kami.
Doa Bapa kami tidak berkata, tunjukkan kami jalan yang lurus dan arahkan kami supaya satu saat kami masuk surga. Tapi doa Bapa kami mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Kita harus memiliki kerajaan Allah sebelum kita tiba di sorga. Amin. Sehingga kita nggak menjadi komunitas yang stres, yang hunger for something. Dunia ini dunia yang hunger for something, dunia yang haus dengan sesuatu. Setuju? Pokoknya kalau ada sesuatu, mau hiburan kek, mau sesuatu yang spektakuler kek, orang lari. Kenapa? Karena ada hunger, ada kekosongan dalam dirinya. Sementara orang kalau punya kerajaan Allah, dia punya sesuatu to share. Taruh tangan kanan sudah di dada, bilang saya punya sesuatu untuk saya bagikan. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Orang kalau kosong di dalamnya, dia hunger for something. Dia haus untuk sesuatu yang dia juga nggak ngerti. Dia selalu mencari cara untuk mengisinya. Tapi sebaliknya, orang kalau telah dipenuhi dengan kerajaan Allah, dia selalu punya dorongan untuk berbagi. Orang kalau masih hunger for something, inilah keadaan manusia di akhir zaman. Ada orang-orang yang hunger for something. Makanya kan Alkitab bilang akan ada orang lapar dan haus pergi kemana-mana mencari. Sementara ada orang-orang yang kenyang dan puas, yang selalu mau berbagi. Cirinya adalah, kalau sudah tanya sama saya, dari mana saya tahu apakah saya hunger for something atau saya sudah penuh? Jawaban saya sederhana. Kalau setiap kali saudara melihat orang, lalu saudara pikir, kira-kira apa yang saya bisa dapat dari orang ini ya? Artinya kita masih hunger for something, kita kosong. Jelas sampai di sini? Ya kan? Tapi kalau setiap kali kita lihat orang lalu kita pikir, what can I give? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa buat orang ini? Artinya kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Amin. Dalam rumah tangga juga sama. Kalau kita pikir, suami saya mestinya begini dong, suami saya mestinya begini, berarti you are hunger for something. Engkau hanya seorang penjajah yang menyebalkan buat pasanganmu. Tapi kalau saya pikir, aduh suami saya lelah kali ya, suami saya banyak masalah kali ya, so saya nggak boleh ciptain masalah, I have to release, saya mesti buat dia lebih nyaman dalam hidup. Artinya kerajaan Allah dalam diri saudara. Istri saya capek kali ya, istri saya jenuh kali ya. Jadi saya bukan mikirin, saya kan pulang kantor, saya kan begini, saya kan seharian urus anak, saya kan juga ada usaha, saya kan juga begini. No. Kerajaan Allah dalam diri kita memberi kelegaan buat kita. Amin. Jadi ada orang di akhir zaman yang kosong and hunger for something. Sementara ada orang di akhir zaman yang penuh dan selalu berpikir apalagi yang saya bisa berikan buat orang lain. Yang pertama saya beri nama orang yang hanya beragama tapi tidak kerajaan Allah dan berusaha masuk surga. Tapi yang kedua, warga surga yang di dalamnya ada diri kerajaan Allah dan ingin berbuat sesuatu bagi orang lain. Amin. Lanjut. Jadi ingat ya,
Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, inside of you. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan apa? Melihatnya. You will hope for something and you can't see. Ayat 23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelaknya halnya anak manusia pada hari apa? Kedatangannya. Dia akan datang tiba-tiba. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh apa? Angkatan ini, klik. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari apa? Anak manusia. Jadi kalau kita mau lihat akhir zaman, atau yang pakai istilah saya, bagian terakhir dari akhir zaman, maka bagian terakhir dari akhir zaman itu adalah pengulangan dari apa yang terjadi pada zaman Nuh. Alkitab berkata manusia kawin dan mengawinkan, manusia pesta pora, manusia nggak mikirin orang lain, manusia hanya memanfaatkan orang lain. Dan kalau kita lihat hari-hari ini itulah yang terjadi. Dan gerakan setan dari zaman Nuh sampai akhir zaman, yaitu munculnya orang-orang yang, saya senang pakai istilah ini, kecewa dan kosong. Apa saudara? Benar nggak hari-hari ini banyak orang tua kecewa terhadap anak-anaknya? Betul nggak hari-hari ini banyak suami kecewa pada istrinya? Tapi pada saat yang bersamaan istri kecewa terhadap suaminya. Bukankah hari-hari ini banyak orang kecewa terhadap gereja? Kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Sementara hamba-hamba Tuhan juga kecewa sama jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakannya. Dan kecewa ini bisa terjadi kenapa? Karena kosong. Dan kecewa ini kemudian mengakibatkan keadaan semakin kosong. Ini seperti lingkaran setan yang jahat. Karena kecewa menjadi kosong. Karena kosong menjadi kecewa. Dan karena kosong dan kecewa, akibat pertama tidak peduli Tuhan lagi. Dia merasa janji Tuhan bohong. Dia merasa gereja hanya upacara belaka. Dan yang kedua, dia akan buat tindakan-tindakan yang merusak. Karena orang yang kosong dan kecewa, dia sebetulnya sedang di-remote oleh setan. Sedang apa saudara? Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara. Saya tidak boleh kosong dan kecewa. Karena dunia akan berulang seperti zaman Nuh. Maka saya menyebutnya orang-orang yang bisa bertahan hanyalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Jangan heran kalau hari-hari ini banyak orang yang di dalam gereja lalu murtad. Jangan heran kalau hari-hari ini orang yang dalam pelayanan berselingkuh, berzina. Orang dalam pelayanan tiba-tiba masih terlibat dengan minum mabuk dan judi. Orang dalam pelayanan tiba-tiba bisa tertarik dengan obat terlarang. Orang-orang dalam pelayanan tiba-tiba berselingkuh. Kenapa? Itu yang saya bilang. Karena kosong dan kecewa. As your pastor, I love you so much. Sebagai gembala saudara, saya sayang dan saya mencintai saudara. Dan saya berdoa agar di antaramu tidak ada yang kosong dan kecewa. Dan kalau dalam hatimu ada kekosongan, you are hunger for something, ada kekosongan, ada kecewa, cepat bangkit dan sadar. Cepat bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah.
Dan kerajaan Allah tidak terbukti dengan tanda-tanda lahiriah. Jangan bilang sama saya, kok ada kerajaan Allah, kenapa saya ngadepin masalah? Kalau saya dalam kerajaan Allah, kenapa saya diizinkan sakit? Persoalannya bukan ada masalah atau ada sakit, tetapi persoalannya ketika kita taat dan setia, kita lihat kemenangan, mujizat dan perkara dahsyatnya di balik penyakit dan masalah kita. Amin. Jadi tidak datang secara lahiriah. Dia datang secara iman dan menuntun pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, dia datang dalam iman dan menuntun pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Sampai sini sudah ngerti? Haleluya. Ayo lihat selanjutnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada zaman hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Seperti Nuh, istri dan anak-anaknya diangkat Tuhan dalam bahtera. Tapi harinya akan tiba, anak-anak Tuhan diangkat dalam kemuliaan bersama Kristus. Orang mau bilang masuk akal atau tidak masuk akal, percaya dulu baru kita akan mengalami. Setuju? Contoh ya, orang nyakitin saudara, ngampunin gampang gak? Gampang gak? Orang lagi emosi gak mau jawab lagi ya. Orang nyakitin saudara, ngampunin gampang gak? Pakai logika bisa masuk gak? Oh saya harus ampunin, bisa masuk gak? Enggak. Kalau kita bermain sama logika, kita akan bilang enak aja dong dia udah nyakitin gue terus mesti gue ampunin. Tapi kita gak pakai logika, kita pakai percaya dulu. Kita ampunin, karena Alkitab bilang gitu, udah saya ampunin. Setelah kita ngampunin, pertanyaan saya, kita untung atau rugi? Saya tahu saya lagi emosi kan. Setelah kita ngampunin, kita untung atau rugi? Kita untung. Baru setelah kita percaya, kita jalanin, kita alamin, baru kita ngerti. Setuju? Kalau orang gak ngerti prinsip kue, orang gak ngerti apa saudara? Prinsip kue, dia bingung. Ada baking soda, ada tepung, ada telur, diujek-ujek, apa itu di mix gitu, ya kan? Kalau kita nggak ngerti, kita kan bilang mana enak. Coba aja iseng-iseng makan satu-satu telur gitu, ya kan? Makanya kalau baca menu harus benar. Ada teman saya baca menu salah. Makan. Jadi kan dia suruh campur tepung. Ya kan? Di situ ditulis tapi komanya salah. 1 sendok makan dia makan. Karena 1 sendok makan kan dia makan. Gula baru dia campurin gula. Lama-lama di sini ada sendok makan, sendok teh semua. Nah ini yang saya bilang. Kalau kita nggak ngerti kan kita pikir mana enak, nggak usah dipikirin, kerjain aja dulu. Setelah kuenya mengembang, cobain enak nggak? Baru kita akan ngerti. Dipotong-potong jadi kacau. Dan hari ini saya juga mau bilang sama saudara. Bahkan saya berkali-kali kan bilang, iman bukan berarti nggak pakai otak. Kan repot kalau orang bilang saya hanya beriman, saya nggak pernah pakai otak lagi, haleluya.
Kalau orang nggak pernah pakai otak, goyang. Tapi yang saya mau jelaskan adalah kita taat dulu. Setelah kita taat, kita akan mengerti. Alkitab saya bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas sampai di sini? Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sekarang orang nggak bisa ngerti. Masa iya sih ada zamannya manusia terangkat, ceng gitu. Kita nggak perlu ngerti sekarang. Taat aja. Sama-sama bilang sama saya, taat aja. Beriman aja. Bisa nggak saudara mikir manusia diangkat tiba-tiba? Sebagian bilang pakai bajunya nggak? Enggak lah, masa pakai bajunya ke sorga? Ih malu dong kalau gitu. Lo otak lo cabul sih. Pikiran saudara masih pikiran karena waktu diangkat, yang diangkat adalah manusia rohnya. Bagaimana prosesnya? I don't know. But one day we will understand. Kenapa kita belum ngerti? Dimensi kita beda, bos. Makanya kerajaan Allah datang dengan iman. Kalau nggak ada iman, kita nggak bisa ngerti gimana kita disakiti orang, terus kita bisa ngampuni, enak aja. Tapi kalau kita hidup dalam dimensi iman, kita percaya manusia reka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Dunia udah bilang kita seperti zaman Nuh. Kalau kita nggak ada kerajaan Allah, nggak mungkin bisa bertahan. Coba lihat selanjutnya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi bukan zaman Nuh tapi juga zaman Lot. Karena Nuh itu hanya bicara kejahatan seksual dan kekerasan. Alkitab berkata bumi sudah rusak. Tapi zaman Lot ada dosa yang sangat spesifik, yaitu LGBT. Jadi Alkitab is very precision. Alkitab tuh presisinya luar biasa. Alkitab udah bilang akan ada kehancuran yang jahat, tapi akan juga ada rise up LGBT. Makanya LGBTQIA, apa lagi itu? Plus lagi. Dosa tambah pusing, saudara. Nah ayat ini juga bilang seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jadi artinya bukan hanya LGBT, dunia perdagangan, dunia teknologi di satu sisi akan kelihatan semakin canggih. Tetapi manusianya akan bertambah semakin rusak. Ekonomi boleh semakin hebat, teknologi boleh semakin hebat, computerized boleh semakin hebat, tapi manusianya semakin rusak. Lanjut. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Artinya buat anak-anak Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Klik. Karena itu saya simpulkan begini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita berada di akhir zaman. Saya menyebutnya bagian terakhir dari akhir zaman. Kenapa gereja harus menginjil? Kenapa anak Tuhan harus jadi berkat? Kenapa anak Tuhan harus fokus memenangkan jiwa-jiwa? Karena Alkitab berkata bekerjalah selagi masih siang. Alkitab bilang ladang Tuhan sudah menguning dan matang untuk dituai. Makanya saya keep pushing. Setiap minggu saya ingatkan saudara, di dalam diri kita ada kerajaan Allah.
Karena dunia penuh dengan orang yang kosong dan kecewa. Berarti tidak ada masa yang lebih mudah untuk menginjil daripada hari-hari ini. Tetapi menjadi susahnya karena ada banyak anak Tuhan yang mau menginjil tapi dirinya juga kosong dan kecewa. Kita make sure di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Karena ketika badai melanda, dia melanda semua termasuk anak-anak Tuhan. Setuju? Misalnya tahun 98. Ketika $1 tiba-tiba menjadi berapa? 18.000 kah? Buat anak Tuhan 18.000 juga enggak? Ketika dunia saling berkhianat, anak-anak Tuhan bisa dikhianati enggak? Bisa. Jadi jangan pikir, oh saya nggak ada masalah. No, engkau ada masalah. Yang membedakan kita punya ketahanan dalam menghadapi masalah. Orang dunia menghadapi masalah stres, nggak bisa tidur. Anak Tuhan menghadapi masalah, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya berdoa setiap saudara grab this message. Karena kita ada di bagian terakhir dari akhir zaman. Klik. Saya simpulkan bahwa akhir zaman adalah masa pengulangan, masa Nuh. Juga masa pengulangan, masa Lot. Karena itu kesimpulan saya, seorang yang tidak memiliki kerajaan Allah tidak akan mampu bertahan. Saya hargai saudara-saudara yang banyak memuji menyembah Tuhan. Saya hargai buat saudara yang banyak berdoa. Saya hargai buat saudara yang aktif dalam pelayanan. Tapi sorry untuk menyatakan ini. Whatever you do, kalau saudara tidak membiarkan kerajaan Allah di dalam diri saudara, engkau tidak akan mampu bertahan. Karena bahasa saya selalu bilang gini, setan sedang menjalankan serangannya gila-gilaan. Setan sedang menjalankan serangannya apa saudara? Gila-gila. The devil knows his time is up. Setan tahu bahwa waktunya akan habis. Tapi anak Tuhan tahu sebentar lagi dia akan ketemu Tuhan dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Biarin aja setan tahu bahwa his time is up. Tapi kita juga tahu bahwa ketika kita fokus on God, maka kita akan diangkat dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Ayo lihat selanjutnya. Klik. 2 Timotius 3, 1-5 dikatakan, apa sih keadaan manusia? Tadi saya sudah bilang. Segalanya boleh meningkat. Dunia fashion tambah keren. Desainer hebat ada di mana-mana. Aktor, aktris yang hebat ada di mana-mana. Teknologi luar biasa. Pengobatan tambah canggih. Yang tambah rusak adalah apa? Manusia. Makanya waktu Paulus bicara sama Timotius dalam 2 Timotius 3, 1-5 ini luar biasa. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sebagian akan mengkritisi Alkitab dan berkata, bukankah masa-masa terakhir dunia tambah canggih? Tetapi Alkitab bilang, kenapa datang masa yang sukar? Manusia. Sama-sama bilang sama saya, persoalannya di manusianya. Apa yang terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Menurut saudara semua pokok, kembali ke ayat yang kedua tadi. Menurut saudara pokok-pokok ini benar nggak? Hah? Kayaknya benar ya. Kita baca ayat ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu kan. Kita pikir-pikir, Paulus dibisikin siapa ya? Jadi kalau orang bilang Alkitab itu sudah dipalsukan, siapapun yang ngomong mesti kasih bodrek 20 biji saudara-saudara. Terlalu tinggi panasnya, goyang otaknya saudara-saudara. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Paulus tahu nggak medsos? Paulus punya akun TikTok nggak? Paulus punya akun Instagram nggak? Oh, dia salah kalau gitu. Kita ini Indonesia, bangsa yang paling berbudaya. Kita nunjuk aja nggak pernah begini, kita nunjuk begini. Betul? Kita jalan di depan orang begini. Sampun. Tidak ada orang yang lebih berbudaya daripada Indonesia. Di muka, tapi bukan di media sosial. Setan lihat orang Indonesia main medsos, ngeri. Dia bilang gua setan, tapi nggak pernah tuh gua kayak gitu tuh. Bully, maki, hina, ayam, mamma mia, lezato. Tetapi buat kita nothing come by surprise. Kenapa buat kita tidak mengejutkan? Karena Alkitab sudah ngomong. Makanya selalu saya bilang, anak Tuhan yang gampang stres adalah anak Tuhan yang jarang baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab langsung otak kita, ini udah ditulis oleh Alkitab. Oh ya, ini benar nih, ini benar nih. Setuju? Coba lanjut. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Betul gak ini? Makin betul. Kalau saya kasih tip X buat setiap saudara, lalu saya bilang kalau ada ciri-ciri yang tidak sesuai dengan hari-hari ini, cobalah tip X. Ada gak di tip X? Ada? Semuanya tepat dan benar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Betul, mereka orang-orang yang ke gereja, lalu ke agama mereka masing-masing. Tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Dan Alkitab udah bilang jauhilah mereka itu. Karena kalau orang beribadah tapi memungkiri kekuatannya, saya sebut dengan satu kata, yaitu apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, munafik. Orang jahat perlu kita layani. Orang berdosa kita perlu ingati. Orang munafik perlu kita jauhi. Alkitab sudah mau bilang jaga jaraklah dengan orang-orang munafik. Karena orang munafik makannya bukan nasi. Orang munafik makannya bukan. Saudara tahu orang munafik makannya apa? Temen. Orang munafik makannya apa? Teman. Penjahat itu yang dia makan itu orang. Sejahat-jahatnya orang tuh gak makan teman. Coba. Saya baca Alkitab, saya bilang Alkitab luar biasa. Alkitab tidak pernah bilang jauhilah penzina. Tetapi Alkitab berkata ingatkan mereka. Tapi Alkitab tidak pernah bilang ingatkan orang-orang munafik. Alkitab bilang apa aja? Saudara-saudara yang di rumah ketik di live chat saudara. Orang munafik gak makan nasi, dia makan teman. Saudara nanti sampai rumah, robah status saudara. Gila, orang munafik makan teman. Pakai hashtag no mention. Orang munafik tidak minum susu ultra dingin 1 liter. Lalu minta ongkos Grabnya balikin. Orang munafik. Ada yang ngeliatin saya. Jangan-jangan dia pulang gereja juga mau balikin susu ultra 1 liternya karena nggak dingin. Dia nggak ngerti, ini kesian banget dia gini.
Apaan sih kok tiba-tiba Gilbert ngomong susu ultra 1 liter nggak dingin? Sudah biarkan saja dia dengan penderitaannya itu. Orang-orang seperti itu saya beri nama KG. Tahu KG apaan? Kurang gaul. Orang munafik makannya apa saudara? Jadi kalau sudah dimakan oleh teman sendiri, jangan marah. Jangan mau biar orang Tuhan ajar, nggak usah, senyuman. Oh ini yang Gilbert khotbah waktu hari Minggu kemarin nih ya. Orang munafik nggak makan nasi, makan. Jadi kalau ada orang lagi makan bersama, suruh tawarin nasi, enggak, gue nggak makan, jauhi dia. Karena biasanya kayak gitu makan. Pendeta tega lu, saya dietnya nggak makan nasi loh pendeta. Terus makan temen lu, ya kan? Nah itu dia. Jadi Alkitab bilang apa? Jauhilah mereka itu. Nah, saya kemudian simpulkan, klik. Karena itu, saya pelajari. Kenapa hanya orang-orang yang memiliki kerajaan Allah yang dapat bertahan? Yang pertama, karena masa akhir zaman adalah masa murtad besar. Masa akhir zaman adalah apa? Murtad besar. Alkitab bilang orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Karena tanpa kerajaan Allah, manusia akan menjadi kosong dan kecewa. Karena itu mencari sesuatu. Dan biasanya yang paling bisa memuaskan adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, sensasi. Dan orang kalau tinggalkan Yesus itu sensasi paling besar. Makanya di akhir zaman akan ada murtad yang besar. Jadi kalau ada murtad yang besar buat kita, bukan sesuatu yang kita, kok heran ya orang pada meninggalkan Yesus ya. No, buat kita. Itu adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Klik. Saya pelajari, Matius 24 ayat 10 bilang. Dan banyak orang akan murtad. Berapa orang akan murtad? Berapa orang akan murtad? Alkitab nggak bilang sedikit. Banyak orang akan murtad dan mereka akan apa? Saling menyerahkan dan saling membenci. Berarti waktu saya pelajari, Alkitab sudah bilang, yang murtad ini akan ada di sebelah untuk menjelek-jelekkan iman Kristen, untuk menciptakan keributan, untuk membangun saling membenci. Makanya tiba-tiba kaum mu'alaf bisa bilang, orang Kristen menyebut domba yang sesat itu adalah kita, orang-orang Muslim. Itu pernyataan yang sangat bodoh buat saya. Mereka bukan hanya mu'alaf, tapi mereka provokator. Karena kebenarannya tidak pernah kita menyebut saudara sepupu kita sebagai domba tersesat, betul? Domba tersesat itu buat orang Kristen yang ngaco. Makanya namanya domba tersesat. Jelas sampai di sini? Kita kadang-kala emosi. Kenapa sih ini mu'alaf kan udah tinggalkan iman. Kenapa tiap hari ada di YouTube membahas Alkitab. Masih kangen bro. Kitab lu kurang menyenangkan yang sekarang, masih yang lama terus yang dicari. Tinggalin apa? Agamanya sudah ditinggalin, kitabnya masih mengagumkan. Kepada mu'alaf yang saya sayang dalam kasih Kristus, boleh nggak sekalian tinggalin Alkitab juga? Ngomongmu nggak jelas. Bener deh. Kalau minjem istilahnya Profesor Yohanes, mulutmu bau. Karena kau ngomong yang kau nggak ngerti. Dan sok jago, sok pintar, sok tahu. Karena itu saya bilang, Alkitab udah ngomong. Akan ada banyak orang apa? Murtad. Lalu apa? Coba ini ayat ini penting sekali nih. Dan mereka akan apa? Saling menyerahkan dan saling
membenci. Saling menyerahkan, ngerti kan? Artinya saling mengadu domba gitu. Dia di sini bukan untuk membawa damai, dia di sini untuk nyerang. Oh, Kristen tuh begini, Kristen tuh begini. Kesannya penyingkapan rahasia. Padahal iman Kristen cuma satu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, selesai. Nggak ada tuh kita mau nyerang siapapun. Kita nggak boleh bilang orang itu kafir. Karena Alkitab bilang, kamu bilang kafir, kamu berhak dibawa ke pengadilan. Setuju? Lanjut. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi. Jadi yang murtad ini buat mereka yang ngerti, ya kan? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka jadi orang-orang yang murtad menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan apa? Menghinanya di muka umum. Makanya orang-orang murtad tidak pernah kita benci. Orang-orang murtad kita doakan. Karena orang-orang murtad adalah orang-orang yang menghina Kristus. Urusannya bukan sama kita, urusannya sama Kristus. Dunia ini keras. Seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Karena itu di dalam diri kita harus ada apa? Kerajaan Allah. Kenapa harus ada kerajaan Allah? Satu, karena akan ada murtad besar. Lalu yang kedua, karena masa akhir zaman adalah masa cinta uang. Banyak orang hari-hari ini pelayanan karena uang. Banyak orang masuk gereja hari-hari ini karena uang. Oh, katanya kalau masuk gereja pelayanan kita diberkati. Banyak orang hari-hari ini masuk pelayanan karena uang. Yang ngeri, banyak orang menikah juga hari-hari ini bukan karena cinta, karena ise mengatur negara on happy. Ada banyak orang masuk dunia politik karena apa? Uang. Jadi ngerinya dunia ini karena orang yang duduk sebagai pimpinan seringkali mau bukan berbuat sesuatu buat bangsa dan negara, tapi karena dia pikir itu adalah tempat untuk paling gampang cari duit. Ada banyak orang mau pelayanan karena dia pikir itu tempat yang paling gampang cari duit. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, orang kosong dan kecewa mencari sesuatu, tapi orang yang dipenuhi dengan kerajaan Allah mau berbuat sesuatu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa di akhir zaman kita harus memiliki kerajaan Allah di dalam diri kita? Karena yang harus kita siapkan di akhir zaman juga adalah masa pemfitnahan. Dan ngerinya, hari-hari ini ada prinsip. People will trust someone that loudest. Yang paling keras itu yang paling dipercaya. Makanya zaman ini disebut post truth. Orang udah gak mau denger truth. Orang cuma mau denger siapa yang paling keras. Makanya zaman sekarang orang mainkan sesuatu, aduh, kalau udah mulai ada rekayasa, mulai ada framing, wah, dunia dengan segala kekristenannya, dunia dengan segala kekuatannya, mau framing orang Kristen itu gak benar, gereja itu gak benar, pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh bicarakan kebenaran itu gak betul. Yang dimainkan adalah apa? Framing dan rekayasa. Saya berdoa anak-anak Tuhan tetap punya kepekaan roh. Kerajaan Allah yang di dalam diri kita mengarahkan kita. Hari ini saya mau bilang, satu, engkau bisa jadi korban fitnah. Kalau kau korban fitnah, tetaplah pandang Yesus. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Tapi yang kedua, engkau bisa mendengar fitnah. Jangan jadi alat setan untuk terlibat dengan proses fitnah itu. Dan yang ketiga, amit-amit cabang kuda. Kalau cabang bayi gak punya cabang.
kuda cabangnya panjang. Saya cuma mau ingatkan, jangan sampai engkau jadi pemfitnah. Jangan ceritakan sesuatu yang kau dengar dari orang. Ceritakan sesuatu yang memang engkau tahu dan mengerti. Yang kau hanya dengar dari kata orang. Serahkan lagi pada Tuhan. Biar Tuhan menyelesaikannya. Yang ketiga, kenapa masa akhir zaman adalah masa di mana kita harus dipenuhi kerajaan Allah? Karena masa akhir zaman juga merupakan masa pemberontakan. Orang nggak bisa dinasehati, orang nggak bisa ditegur. Orang sekarang apa aja bawaannya berontak. Karena kita kehilangan the spirit of obedience. Kita kehilangan roh ketaatan, roh penundukan diri. Dimulai dari apa? Dari keluarga. Istri tidak bisa tunduk pada suami. Zaman sekarang gak ada istilah istri tunduk pada suami. Kita sejajar. Emansipasi. Tapi kenapa istri gak mau tunduk sama suami? Karena suami juga tidak mau tunduk pada Tuhan. Ketika suami tunduk pada Tuhan, istri tunduk pada suami, otomatis anak-anak menghargai orang. Makanya selalu saya bilang, Bu, tunduklah pada suami. Istri yang tidak pernah tunduk sama suami adalah mama yang selalu akan dilawan sama anak-anaknya. Karena anak-anak tidak belajar penundukan diri. Anak-anak melihat mama aja ngelawan papa. Jadi kami juga boleh dong ngelawan siapapun. Makanya di masyarakat, di gereja, di pelayanan yang kita jumpai pemberontakan. Orang yang kosong dan kecewa akan terus berontak. Tapi orang yang ada dalam kerajaan Allah, di tengah dunia yang penuh dengan pemberontakan, dia selalu mau datangkan damai dan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi akhir zaman adalah zaman seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Teknologi tambah hebat, segala sesuatu tambah luar biasa, tapi manusianya tambah rusak. Kita harus ada kerajaan Allah. Karena akhir zaman adalah masa murtad besar. Masa cinta uang. Masa pemfitnahan. Masa pemberontakan. Dan ini yang paling sakit. Masa pengkhianatan. Bu. Pernah dikhianati? Sampai nggak bisa jawab. Terlalu sakit. Pak, pernah dikhianati? Adik-adik muda pernah dikhianati? Ya sama, pendeta pernah dikhianati dan pernah berkhianat juga. Kita belajar dari Taman Getsemani. Waktu Yudas datang mencium Yesus, Yesus bilang, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Menghadapi pengkhianatan bukan dengan mengutuk pengkhianatnya. Menghadapi pengkhianatan bukan dengan apa? Mengutuk pengkhianatnya. Karena apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Ada perdebatan di YouTube yang sangat bodoh sekali. Yudas masuk surga. Karena lewat pengkhianatan Yudas, Yesus melakukan kehendak Bapa. Siapapun yang ngomong itu, tololnya tingkat tinggi. Kenapa tololnya tingkat tinggi? Kenapa Yesus bisa melakukan kehendak Bapa? Karena komitmen pribadinya, bos. Setuju? Kalau kita yang dikhianati, kita tebas lehernya itu. Kan Petrus sempat emosi toh? Betul nggak?
Lalu imam kepala, dia hajar, telinganya putus tuh. Kalau kita jadi Yesus di situ, apa yang kita buat? Mantap Petrus. Imam kau hajar ininya. Itu Yudas, sininya. Sini. Yesus menggenapi kehendak Bapa bukan karena Yudas. Setuju? Yesus menggenapi kehendak Bapa karena komitmen pribadinya. Berikan tepuk tangan ya Maria. Masalah apapun, berkat apapun bisa membuat kita lari dari Tuhan. Ada nggak orang yang lari dari Tuhan karena masalah? Ada nggak orang yang lari dari Tuhan karena berkat? Ada? Ada. Sebaliknya, masalah apapun dan berkat apapun bisa membuat kita makin dekat dengan rencana Tuhan dan kuasa Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, tergantung respon saya. Yesus tidak menghadapi pengkhianatan dengan mengutuk pengkhianatnya. Tapi Yesus menghadapi pengkhianatan dengan berdamai dengan situasinya. Sama-sama bilang berdamai dengan situasi. Engkau sedang disakitikah, engkau sedang dikhianatikah? Saya cuma mau bilang, welcome to the end times. Inilah akhir zaman. Gak perlu mengutuki pengkhianatnya, pemfitnahnya. Mari kita berdamai dengan keadaannya. Aku percaya Allah sanggup lakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah.